Hai, bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Salam sukses, semangat, dan sehat selalu untuk kalian semua. Sekarang di depan kita ini ada sebuah bahan bonsai yang saya berikan kesempatan untuk los karena beberapa waktu yang lalu saya melakukan penanganan terhadap bahan bonsai ini, di mana kita hanya mempersiapkan gerak dasar. Nah, bahan ini awalnya dari tunggul dan kita menumbuhkan tunas-tunas baru dalam proses pembesaran. Jadi kita melos beberapa percabangannya, dan kemudian saya sudah pernah melakukan sedikit pembagian dari percabangannya untuk mendapatkan perlakuan fokus ke pembesaran percabangan. Bahan bonsai ini adalah bahan bonsai boni kalau di Bali. Secara umum kita bisa mengenal dengan kata wuni. Ya, saya akan langsung saja memperlihatkan kepada kalian bahan bonsai ini lebih dekat, dan kemudian nanti ada beberapa yang akan saya tangani atau saya melakukan perlakuan terhadap bahan bonsai ini. Oke, kita lihat lebih dekat. Ya, bahan bonsai boni atau wuni yang seperti kalian lihat di sini memiliki batang yang cukup besar. Jika kita menumbuhkan tunas dan kemudian melakukan pengelosan, ini pastinya memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, seperti halnya di sini, ya, ini adalah cabang pertama yang nanti akan saya buat. Bonsai ini twin trunk, jadi ini yang menggantung atau slantingnya nanti di sini. Kemudian ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau dilihat dari batang utama, kemudian percabangan satu yang nantinya kita akan sebut batang, pasti akan sangat lama untuk mengejar besar batang tertentu untuk batang pertama ini. Ya, kita tidak berbicara masalah tajuk ataupun anak cabang, yang jelas kita masih membuat pembesaran. Karena beberapa bulan yang lalu ini masih kecil dan sekarang sudah lumayan besar. Nah, kalau kita lihat sudah lumayan besar. Nah, ini harus dalam ukuran tertentu, ya, kita anggap aja sebesar ini, ya. Jadi batang akan kita los lebih lama, kemudian mencapai pembesaran tertentu. Nah, ini masih dalam pengelosan dan kebetulan juga pertumbuhannya ya sudah lumayan, jadi ada penarikan dan ada beberapa percabangan ini yang nanti akan saya bersihkan. Kalau tunas-tunas air yang kecil-kecil seperti ini kita akan bersihkan. Kemudian ada tunas yang tumbuh yang lumayan pertumbuhannya besar dan kemudian ini terlihat subur. Kita akan biarkan untuk membantu pembesaran dari batang ini, ya, cabang lah. Ya, sementara kita sebut cabang dulu karena belum masuk ke kriteria batang, ya, karena batangnya besar seperti ini. Kemudian nah, kalau kita lihat agak naik sedikit di sini, kita sudah membentuk beberapa percabangan. Ya, ini cabang satu. Di sana ada tunas yang tumbuh yang membesar, yang merupakan tunas yang potensial untuk pembesaran percabangan ini. Tapi nanti akan saya potong saja dulu yang ini, yang naik, karena kita tidak memerlukan posisi percabangan yang naik. Ini nanti kita akan arahkan ke samping. Ya, jadi ini posisi ke samping kanan bonsai atau kiri dari kita. Kemudian di sini, karena saya pernah melakukan pressing di sini yang cukup besar, jadi dulunya lumayan tinggi dan kemudian sekarang sudah saya pressing dan ada beberapa yang sudah saya wiring. Ya, kita akan bersihkan dulu sehingga nanti kita bisa melihat mana yang harus kita biarkan dan kemudian mana yang harus kita hilangkan, sehingga nanti kita bisa fokus pada percabangan yang kita gunakan. Oke, saya akan melakukan penanganan bahan bonsai ini. Nah, teman-teman, untuk sementara seperti ini dulu gambaran gerak dasar. Kita persiapkan percabangan-percabangan dari bahan bonsai ini sehingga nanti kita akan bisa melihat gerak yang lebih natural, ya, karena ini batang yang tunggul yang begitu besar. Kalau kita lihat untuk mengelos, jadi benar-benar akan memakan waktu yang lama dan butuh kesuburan dari media tanamnya agar bisa mendapatkan nutrisi yang banyak ataupun asupan unsur hara agar bahan bonsai ini bisa lebih subur lagi keberadaannya. Dan terutama sebenarnya ini masih belum saya lakukan, mengganti pot yang lebih besar, karena seperti kalian lihat, ya, jadi batang bawahnya seperti ini, kemudian media tanamnya
atau potnya hanya sebesar ini. Jadi kita ganti dengan pot yang lebih besar. Ya, itu kira-kira. Kemudian dari bentuk yang sudah dipersiapkan yaitu, nah kalau kita bisa lihat di sini ada lekukan, karena waktu mendapatkan bahan bonsai ini dengan kondisi membiarkannya tinggi, mungkin kurang asik lah dipandang. Awal dari bonsai ini tinggi, jadi kita berusaha untuk menumbuhkan percabangan di sini, dan ini sekarang sudah mulai membesar. Dan nanti kalau ini terlalu cepat pertumbuhannya sehingga ini tidak fokus, nanti kita akan pressing aja di sini. Ya, kita lihat nanti tergantung dari pertumbuhannya. Kemudian cabang satu dari batang yang naik, saya akan membuat mahkota di sini. Ya, di sini mahkota, kemudian di sini batang kedua dengan mahkota semu, kemudian tajuk sampai ke ujung. Nanti sampai di ujung segini. Ini masih sangat lama ya. Untuk sebagai gambaran agar kita bisa bersabar suatu saat kita merancang bonsai ya menurut imajinasi kita dengan kondisi batang yang sebesar ini. Jadi ini masih benar-benar bahan, kita hanya mempersiapkan percabangannya saja. Nah, sebenarnya ini masih sangat mengganjal bagi saya karena ini terlalu dipaksakan untuk membelok. Mungkin saya akan pakai yang ini aja. Karena kemarin ini belum ada yang tumbuh di sini, dan sekarang sudah ada yang tumbuh. Jadi saya akan eksekusi yang ini, kemudian yang ini terusan. Saya nanti akan gunakan ini sebagai terusan, dan kemudian di sini nanti kita membentuk mahkota. Tapi untuk terusan ini masih seolah-olah melengkung turun karena memang pressnya juga dipaksakan. Jadi ini diberikan kesempatan loss. Nah, makanya ini ada tunas yang tidak saya potong. Nah, kemudian untuk back di sana sudah ada juga. Ya, itu back. Tapi ya masih terlalu tinggi. Mungkin kalau ada yang lebih pendek lagi untuk mengisi di sini, ini kan masih di atas. Ya, masih di atas. Kemudian kalau ada yang di sini tumbuh, kita akan tunggu sampai benar-benar bisa kita loss. Oke teman-teman. Nah, mungkin ini akan saya arahkan saja dulu agar kedepannya tidak mengalami kesulitan. Kalau yang ini akan saya eksekusi aja. Saya akan ganti dengan ini. Ya, kalau kalian bisa lihat ini pressingnya terlalu ekstrim dengan pressing yang begitu besar. Jadi dibutuhkan tarikan-tarikan percabangan di sekitar dari pressing ini karena lebar sekali dari sini sampai sini. Jadi lebar sekali, butuh tunas-tunas yang ada di dekat dari pressing batang ini yang bisa kita loss. Baru bisa mengejar sedikit ketertinggalan dari penutupan kambiumnya. Nah, ini akan saya eksekusi dan kemudian ini akan saya alihkan atau arahkan ke arah yang lebih tepat. Oke, saya akan lanjut lagi menangani bahan bonsai ini. Nah teman-teman, ya saya mengajak kalian hanya sebatas ini yang saya lakukan terhadap bahan bonsai ini. Ya kita hanya mempersiapkan gerak dasar dari percabangannya dengan meletakkan percabangan yang kita kehendaki, sehingga nantinya bonsai ini akan kita perlakukan dengan percabangan fokus pada percabangan yang disiapkan ini. Nah seperti ini. Jadi apa yang saya tayangkan ini kiranya dapat memberikan inspirasi ataupun manfaat bagi kalian semua ya, karena masing-masing orang memiliki teknik ataupun pandangannya sendiri untuk menangani sebuah bahan bonsai. Ya sekiranya ini bermanfaat dan memberikan inspirasi. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.